kabar anak-anak hebat? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama materi VLAN, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan atau KD31 dan mengkonfigurasi VLAN atau KD41. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menjelaskan konsep VLAN, kalian bisa menentukan cara konfigurasi VLAN, kalian bisa melakukan konfigurasi dan menguji hasil konfigurasi VLAN, dan yang terakhir kalian mampu membuat laporan konfigurasi VLAN. VLAN dapat digambarkan sebagai sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibangun salah satunya sebagai bentuk dari penghematan jaringan fisik yang seolah-olah kita bagi dalam ruangan-ruangan jalur yang tersekat. Sebenarnya untuk apakah VLAN? Ya, VLAN dapat kita jabarkan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai security. Artinya dengan VLAN maka security atau keamanan di jaringan tersebut bisa meningkat, karena ketika jaringan mempunyai ID yang berbeda maka dia tidak bisa saling memanggil atau tidak bisa memasuki jaringan yang lain. Yang kedua yaitu cost reduction, bahwa jaringan fisik yang telah ada kita tidak perlu membuat jaringan fisik lagi ketika kita ingin membangun jaringan dengan berbeda subnet atau berbeda IP, kita tinggal pisahkan dengan VLAN. Yang ketiga yaitu mengenai high performance, yaitu jaringan yang tersekat tadi tentunya jika satu jaringan error, semisal jaringan yang satu terkena virus sehingga melakukan aliran data yang banyak terhadap jaringan itu pada ID yang sama tersebut, tidak akan mengganggu pada jaringan yang lain. Yang selanjutnya yaitu broadcast storm mitigation, artinya ketika salah satu jaringan melakukan broadcast terhadap jaringan network tersebut, broadcast tidak akan diterima di sekat network yang lain karena sudah terpisahkan dengan VLAN. Yang kelima yaitu mengenai improve IT staff efficient, yaitu staf-staf IT yang ingin melakukan improve teknologi tentunya akan lebih mudah jika jaringan sudah dilakukan pemisahan menggunakan VLAN, karena ketika melakukan improve atau melakukan percobaan jaringan tidak akan mengganggu jaringan yang lain. Dan yang terakhir simple project or application management, project-project yang ingin kita uji tentunya ketika terjadi error dia juga tidak akan mengganggu jaringan yang lain, karena jaringan-jaringan yang sudah terpisahkan ketika kita melakukan instalasi suatu application atau manajemen application, dia tidak akan masuk ke segmen jaringan yang berbeda lainnya. Pada video selanjutnya ini kita akan mencoba membangun suatu jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang kita pisah-pisahkan atau kita sekat menggunakan VLAN yang berbeda. Kita buktikan apakah dengan ID atau port yang sama bisa saling memanggil, dan jika port berbeda apakah tetap bisa memanggil atau tidak. Mari kita simulasikan. Ya, ini tampilan untuk desktop komputer, sudah tersedia Cisco Packet Tracer. Kita buka, kita run. Ya, tampilannya seperti ini. Saya memasukkan dua switch. Ya, switch manageable-nya tipenya 2960. Ya, ada switch 0 dan switch 1. Saya letakkan juga ada beberapa laptop. Ada di sisi switch ke 0 ada 4 laptop, dan di sisi switch 1 juga ada 4 laptop.
nanti yang akan kita gunakan untuk menguji VLAN. Kita nanti akan mengkonfigurasi IP dengan network yang sama. Di sisi kiri kita konekkan laptop 0 ke switch 0. Ya, switch 0 nya di fase internet 1 ke laptop 0, fase internet 2 ke laptop 1, fase internet 3 ke laptop 2, dan fase internet 4 ke laptop 3. Kita membuat juga koneksi trunkingnya ya di fase internet 5. Trunking sendiri nanti akan melewatkan semua ID port VLAN, ya ini untuk komunikasi antar switch. Nah, kita koneksikan juga laptop 4, laptop 5, laptop 6, dan laptop 7. Posisinya sama, laptop 4-nya ke fase internet 1, laptop 5 ke fase internet 2, laptop 6 ke fase internet 3, dan laptop 7 ke fase internet 4. Di sisi switch 1 ya, kita akan membuat blok VLAN-nya biar nanti kelihatan komputer yang kita konfigurasi menggunakan VLAN ID 10 dan 20. Ya, ada warna blok ya kotak, ada yang warna biru dan merah. Di warna biru ini nanti kita kasih label VLAN 10 dan untuk merah kita kasih label VLAN 20. Ya, ini untuk trunkingnya tadi kita kasih label. Ya, ini untuk blok VLAN ID 10 sisi kiri dan sisi kanan. Ya, untuk sisi bawahnya kita kasih VLAN ID 20. Yang sisi kiri yang merah juga VLAN ID 20. Ya, kita lanjutkan. Kita kasih label laptop, tapi sepertinya tidak perlu. Kita tetap aja menggunakan laptop ID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Label laptopnya kita biarin saja, kita kembalikan ke seperti semula aja. Ya, terus kita lakukan konfigurasi IP. Ya, kita kasih label biar nanti konfigurasinya lebih mudah. Ya, kita kasih label untuk laptop 0 IP-nya 192.168.100.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix 24. Yang laptop 192.168.100.2 sama subnet masknya 255.255.255.0 atau prefix 24. Ya, untuk laptop ketiga IP-nya 192.168.100.4. Ini untuk sesi penglabelan dulu. Nanti untuk sesi konfigurasi IP di laptop, setelah kita kasih label biar enak untuk membacanya. Ya, ini untuk laptop 5 IP-nya 192.168.100.6, laptop 6 192.168.100.7, untuk laptop 7 192.168.100.8 prefix 24. Ya, itu label-labelnya bisa kita lihat, nanti akan kita uji sebelum kita setting VLAN dan sesudah kita setting VLAN hasilnya seperti apa. Ya, untuk pemberian IP kita bisa masuk ke menu config pas internetnya. Nah, ini di sisi IP address kita ketikkan 192.168.100.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ya, ini untuk konfigurasi laptop ke 1 IP-nya 192.168.100.2, enter, nanti akan keluar subnet masknya.
Terus untuk konfigurasi laptop 2, nah, seperti di label tadi 100.3, subnet masnya sama Profit 24. Ya, ini untuk laptop ke 3 192.168.100.4. Kita ke laptop keempat, ya masuk ke config, pas internet kita isi 192.168.100.5. Nah, kita ke laptop 5, kita isi IP nya 192.168.100.6. Ya, ini untuk konfigurasi untuk laptop ke-6 192.168.100.7. Kita ke laptop 7, IP nya 192.168.100.8, subnet masnya 255.255.255.0 ya. Oke. Ya, kita coba melakukan ping. Nah, kita masuk ke desktop, kita panggil command line, atau command ya, kita ping IP 192.168.100.2 terkoneksi, 100.3 terkoneksi, 100.4 terkoneksi, 100.5 terkoneksi, 192.168.100.6 juga terkoneksi, ada tulisan reply from. Kalau tidak terkoneksi, nah, di situ tertulis timeout. Ya, kita udah menguji laptop ke 0, melakukan pengepingan ke semua laptop telah berhasil. Nah, kita coba sekarang masuk ke switch 0 untuk melakukan konfigurasi VLAN. Ya, kita ketikkan dulu enable, habis itu masuk ke VLAN, show VLAN brief. Nah, ini digunakan untuk melihat konfigurasi dari VLAN. VLAN defaultnya semua port adalah ID-nya 1. Nah, kita masuk ke konfigur terminal untuk memasukkan ID VLAN. Ya, jadi untuk konfigurasi VLAN kita masuk dulu di config-nya, atau pengetikannya konfigur spasi terminal, atau diketikkan konfigur tab, nanti akan keluar terminal, tinggal enter. Ya, kita kasih VLAN 10. Nah, VLAN 10 dengan namanya VLAN 1. Untuk fast Ethernet 01 kita rubah modenya ke akses lewat perintah switch port spasi mode spasi akses. Di situ kita ketikkan lagi setelah kita enter switch port akses VLAN 10, karena di fast internet 0/1 VLAN-nya kita setting VLAN ID 10. Di fast Ethernet 0.2 juga gitu, VLAN 10. Kemudian di fast Ethernet 0/3 kita setting menjadi ID VLAN 20. Prosesnya sama seperti kita melakukan konfigurasi di fast Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 dan seterusnya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah ID-nya. ID-nya dapat dilihat dari blok-blok yang sudah kita gambarkan tadi. Ya, ini di settingan untuk interface fast Ethernet 03, kita pengetikannya bisa disingkat INT, itu artinya interface, spasi FA itu adalah singkatan dari fast Ethernet, spasi 0/3. Ini untuk laptop ke 3. Ya, untuk laptop. Ya, ini untuk fast Ethernet 0/4. Kita kasih VLAN 20, jadi VLAN 20 nya ada 2, yaitu laptop 2 dan laptop 3. Nah, sekarang kita untuk konfigurasi trunking. Nah, untuk trunking mode konfigurasinya seperti ini. Kita masuk dulu di interface trunking, dia ada di fast Ethernet 0/5. Kita masuk INT spasi fast Ethernet atau singkat FA 0/5. Kita ketikkan switch port mode
trunking. Nah, ini yang bedakan ya, mode trunking ini yang bedakan. Kita enter. Oke, coba kita cek kalau mode trunking tampilannya seperti apa. Kita exit, masuk ke switch. Nah, switch rootnya ya, kita coba lihat menggunakan perintah show VLAN. Nah, kalau brief itu berarti penampilannya adalah cara sederhana. Dan kita dapat melihat di situ untuk VLAN 1, VLAN 2, 10 dan 20 ID-nya di bus internet 01 sama 02. Kalau trunking tadi kita lihat untuk ID default 1 tidak tampil, maka kita bisa melihat kalau yang bus internet 05 sudah ke mode trunking. Kita sekarang ke switch yang ke-1. Nah, kita cek dulu konfigurasi VLAN-nya, masih default, semua menggunakan ID 1. Nah, kita lihat kalau secara full ya show VLAN. Nah, tampilannya seperti itu. Ya, kita kasih ID dulu, ada VLAN 10. Nah, di switch 1 VLAN 10 kita kasih nama VLAN 1 ya. Terus kita masuk ke dan name-nya VLAN 1, kita masuk ke bus internetnya. Ya, kita setting dulu VLAN 20-nya. VLAN 20 kita kasih nama VLAN 2 seperti yang di switch 0 tadi ya. Terus kita konfigurasi laptop keempatnya, dia ada di bus internet 0/1. Nah, kita masuk dulu di interface FA0/1, kita rubah ke mode akses. Nah, kemudian kita rubah menjadi VLAN 10 lewat perintah switchport akses VLAN 10. Nah, begitu juga untuk bus internet 0/2, 0/3 dan 0/4. Untuk 10-nya ada di laptop 4 dan laptop 5. Untuk VLAN 20-nya ada di laptop 6 dan 7 masing-masing di bus internet 0/1 untuk VLAN 10, 0/2 untuk VLAN 10, dan untuk VLAN 20-nya ada di bus internet 0/3 dan 0/4. Nah, ini untuk trunkingnya juga sama, kita setting, dia ada di bus internet 0/5. Nah, kita ubah ke mode trunk lewat perintah switchport /mode switchport spasi mode spasi trunk. Ya, sekarang kita tahap ke pengujian, apakah betul seperti yang kita prediksi sebelumnya antar VLAN sama bisa komunikasi. Ya, kita ke 1.2 VLAN-nya sama 10 repli. Nah, kita coba ke 100.3. Ini VLAN-nya berbeda, hasilnya timeout karena di laptop 2 ini dia terkoneksi ke VLAN 20. Begitu juga untuk 192.168.100.4, dia tidak bisa terkoneksi atau request timeout karena dia menggunakan VLAN 20. Nah, kita coba untuk ngeping ke 192.168.100.5. Nah, repli karena di sisi switch ke 1 untuk lokasi laptop 4 terkoneksi ke VLAN 20. Jika diping dari laptop ke 0 ke laptop keempat maka akan tersambung. Nah, kita untuk selanjutnya ngeping ke laptop ke 6 dan laptop ke 7. Nah, karena VLAN-nya berbeda yaitu VLAN 20 maka tidak bisa terhubung. Ya, coba kita lakukan pengepingan dari sisi berbeda yaitu dari laptop 7. Kita masuk ke command prompt-nya, kita ping ke 100.1 timeout karena VLAN-nya adalah berbeda. Di sisi laptop 7 terkoneksi VLAN 20, untuk laptop 0 terkoneksi ke VLAN 10. Nah, ketika laptop 7 melakukan ping ke laptop 2 terlihat terkoneksi. Nah, seperti itu kurang lebih untuk simulasi VLAN
Moga-moga ini menjadi kita lebih paham tentang VLAN, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lain. Ya, dari kesimpulan dari video yang telah kita praktekkan bersama, yaitu yang pertama, VLAN bekerja pada switch manageable. Yang kedua, VLAN merupakan teknologi non-hardware yang merupakan modifikasi paket data. Yang ketiga atau yang terakhir, VLAN dipakai dengan tujuan menghemat infrastruktur fisik pada jaringan. Demikian video pembelajaran VLAN, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.